Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan bahas terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan menjelaskan terkait unggahan dokumen ya untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah berada di tahap dokumen ya. Jadi ini ada beberapa poin yang akan teman-teman upload ya atau unggah. Nah, ini bervariasi ya teman-teman ya. Sesuai dengan masing-masing instansinya. Di sini juga ada terkait pengumuman ya. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi ya. Karena memang yang untuk ketentuan ini ada yang bawaan defaultnya dan ada yang tambahan dari admin instansi. Nah, kebetulan ini dari Pemprov Lampung. Kemudian di sini ada batas akhir pendaftarannya juga ya. Nah, ini tertulis 20 Oktober 2024 2359. Nah, di bagian ini adalah bagian yang sangat krusial atau penting ya, teman-teman. Karena yang diperiksa nanti ya, yang fokus pemeriksaan oleh verifikator itu adalah di bagian jenis dokumen teman-teman ini. Jadi sebelum teman-teman melakukan unggah atau upload ya, pastikan teman-teman melihat pengumuman instansinya dulu ya. Misalnya kalau di sini Pemprov Lampung, teman-teman bisa baca di situs Pemprov Lampung langsung ya. Misalnya ini adalah terkait pengumuman, rincian penetapan, contoh format lamaran, format pernyataan ya. Kemudian teman-teman silakan download pengumumannya ya. Nah, pengumuman ini penting kenapa? Karena di dalamnya terdapat informasi terkait unggahan dokumennya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngisi ini, teman-teman ada di Pemprov Lampung, teman-teman bisa lihat di pengumuman Pemprov Lampung ya. Nah, ini nanti menyesuaikan ya masing-masing instansi silakan cek. Nah, di sini sudah disampaikan dari teman-teman Pemprov Lampung ya. Scan fast foto formal berlatar belakang warna merah ya. Di sini juga sudah disampaikan penjelasannya, pas foto berlatar belakang warna merah memakai pakaian formal, bukan kaos atau t-shirt gitu ya. Keterangannya wajib. Nah, ini ada di poin pas foto ini ya, teman-teman ya. Teman-teman harus lihat, ini wajib. Kemudian kartu tanda penduduk KTP ya, atau EKTP, atau bukti identitas dari Dukcapil yang lain ya. Ini asli kartu tanda penduduk elektronik, KTP, EKTP, atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman. Nah, ini wajib juga. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini sudah ada ya kartu tanda penduduk di sini. Nah, teman-teman silakan baca di masing-masing ya. Kemudian pernyataan 5 poinnya ini e-materai atau materai tempel. Contoh surat format pernyataan terlampir. Jadi teman-teman bisa lihat formatnya dengan cara download di sini ya. Nah, setiap instansi biasanya mengumumkan atau memberikan contoh formatnya. Nah, itulah yang diikuti ya teman-teman ya. Pastikan misalnya teman-teman itu melamarnya di Pemprov A atau di instansi A. Lihatnya dia di pengumuman website di instansi itu masing-masing ya. Usahakan jangan mendownload dari tempat lain ya, tapi dari masing-masing instansi. Kemudian ini format surat lamarannya juga ditujukan kepada PJ Gubernur Lampung ya. CQ-nya adalah Ketua Pansel Pelaksanaan P3K. Ditandatangani serta wajib menggunakan materai, materai ataupun materai tempel. Nah, suratnya juga terlampir. Nah, yang seperti ini teman-teman sesuaikan dengan pengumuman masing-masing instansi ya. Di sini kan ada keterangan bahkan ya surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN-BKN. Nah, ini sudah diberikan ketentuan ya, secukup lengkap ya. Bahkan untuk teman-teman yang dari kesehatan ya, ada scan asli STR, kemudian dari puskesmas, kemudian bagi teman-teman yang disabilitas. Nah ini, kalau teman-teman baca di poin 6, pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Jika terdapat persyaratan yang memiliki lebih dari satu lembar, ya misalnya ada 3 lembar ya, maka dokumen tersebut digabung menjadi satu file dengan format PDF. Jadi 3 halaman digabung jadi satu file maksudnya ya. Nah, ini adalah panduan ketika teman-teman ingin mengisi itu ya. Jadi nanti teman-teman silakan klik unggah ya dan pilih filenya. Nah, ini posisinya sudah terunggah ya teman-teman ya. Nah, ketika terunggah juga sebelum teman-teman melanjutkan, pastikan ini dilihat dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat preview apakah ini terbaca dengan jelas dan apakah kolomnya sesuai ya. Nah, kalau surat pernyataan berarti di sininya harusnya surat pernyataan ya, sesuai dengan masing-masing isinya.
Misalnya nih surat lamaran. Jadi kalau teman-teman lihat, berarti di sini isinya juga adalah surat lamaran ya. Pastikan formatnya sudah sesuai teman-teman ya. Kemudian ijazah juga seperti itu. Teman-teman pastikan ininya sama. Transkrip nilai ya, ini pastikan juga sudah. Dan yang di-scan itu adalah yang asli ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah pas foto ya, pas foto formal dengan latar belakang merah. Kemudian surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Nah, ini kebetulan guru ya. Kalau dari guru itu sudah diambil langsung informasinya dari Dapodik ya teman-teman. Jadi ini cukup dari kepala sekolah. Tapi bagi teman-teman teknis ini biasanya dari kepala dinas ya kalau untuk di sekolah atau dari kepala unit kerjanya minimal ya. Tapi kalau dari guru untuk guru sendiri ini adalah keterangan aktif mengajar ya. Kalau bagi teman-teman yang teknis itu adalah surat keterangan aktif bekerja terus-menerus ya. Kalau untuk guru memang ini sudah tergantikan karena masa kerjanya otomatis diambil dari Dapodik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pastikan ini sudah terisi semua. Dan ininya ya, formatnya sudah sesuai, unggahan kolomnya sudah sesuai, jangan terbalik-balik ya. Harusnya surat pernyataan misalnya diisinya adalah ijazah misalnya ya. Sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang unggah. Tidak korup. Tidak korup itu maksudnya tidak terupload dengan sempurna ya. File terbaca dengan jelas, tidak pecah, dan sesuai dengan persyaratan. Ini sudah diwanti-wanti. Kemudian ketentuan unggah dokumen ya. Ini sudah teman-teman pasti paham ya. Sudah dituliskan juga di sini ukurannya. Formatnya bisa JPEG, bisa PDF juga. Nah, ini adalah ketentuannya. Jadi sebelum teman-teman melakukan unggahan dokumen, pastikan sekali lagi membaca surat pernyataan dari instansinya masing-masing, sesuaikan dengan formatnya, dan pastikan memang tidak ada kesalahan dalam proses unggah, karena ini sangat krusial ya. Jadi kalau teman-teman tidak lolos seleksi administrasi, berarti teman-teman sudah gugur terlebih dahulu. Berikut adalah informasi yang dapat Mimin sampaikan ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.